Assalamualaikum Sobat Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Di hadapan kita ini ada sebuah mesin dari speaker Active Polytron. Ini punyanya tipe PAS 68. Kali ini kita akan membahas speaker Active Polytron yang mati total. Di depan saya ini saya hanya mengambil contoh untuk tipe PAS 68. Biasanya sih kalau mati total itu penyebabnya banyak, bisa dari bagian amplifiernya yang short atau bagian power supply-nya yang short. Nah, tapi kita tidak bahas bagian amplifier karena saya rasa saya sudah membahas bagian amplifiernya, dan di sini kita akan membahas bagian power supply-nya. Nah, di sini kalau kita mendapati sekringnya sampai putus, nah ini gosong ya, ini sudah gosong. Ini saya lepas dulu. Ini sekring bawaannya ini 2,5 ampere, tapi ini yang tipe T. Kalau tipe T itu dia lambat putus. Kemudian kita lihat di sini. Ini adalah bagian regulator atau bagian power supply speaker Active Polytron bagian primer. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang bagian primer itu dia terhubung langsung ke jala-jala listrik PLN 220 volt. Itu ada garisnya biasanya di sini. Nah, kita lihat di sini ya, soket. Nah, ini soket untuk ketegangan listrik PLN. Nah, ini ada batasannya. Kita lihat nih Sobat Solder. Nah, ini ada garis putih ini. Nah, ini ada bagian di bagian dalam garis putih yang ini itu adalah bagian primer. Hati-hati saat memperbaiki bagian primer karena bisa saja kita tersengat listrik dari muatan listrik yang masih tersimpan di kapasitor. Oke, terus bagaimana nih kalau kita dapati sekringnya putus? Nah, kalau kita dapati sekringnya putus, itu biasanya yang short atau yang rusak itu adalah bagian MOSFET-nya. Ya, ini adalah MOSFET-nya. Ini sudah saya ganti ya Sobat Solder ini, karena memang ini tadinya dia rusak. MOSFET yang dipakai di sini adalah tipenya 7N65. Tapi ada juga yang menggunakan 9NK65 ya. Tipe apa aja boleh, tapi minimal pakai yang 7N65. Bisa 10N60 ya. Intinya minimal 7 ampere 600 volt. Oke, pakainya yang ori ya, jangan yang asal-asal. Oke, kemudian kita lihat lagi. Penyebab MOSFET ini jebol itu ada penyebabnya. Bisa dari tegangan sekundernya ini dia melonjak. Nah, tegangan sekundernya ini melonjak karena bagian rangkaian umpan baliknya ini bermasalah, maka tegangannya akan over atau melonjak tidak terkontrol. Nah, itu bisa menyebabkan MOSFET-nya ini jebol atau short. Nah, pada saat tegangan melonjak itu biasanya yang bermasalah itu di bagian sini ya Sobat Solder. Ini bagian umpan baliknya. Ini yang komponen-komponen bagian umpan baliknya yang ini. Ini ada PC817, kemudian di sini ada IC KA431, ada juga yang TL431, sama saja, itu cuma beda pabrikan. Kemudian ada komponen-komponen pendukungnya, misalnya resistor, ada kapasitor. Tapi ini jarang rusak ya untuk resistor dan kapasitornya. Tapi yang sering rusak itu bagian IC-nya ini, TL431 dan IC PC817. Kemudian kita lihat lagi untuk bagian primer. Ya, untuk bagian primer itu juga ada umpan baliknya, masih ada rangkaian umpan balik. Umpan baliknya itu yang ini ya Sobat Solder, ini ada transistor kecil. Bukan kecil ya, sedang, boleh dibilang ini sedang. Ini tipenya berapa ya? Saya agak lupa ini. Nah, ini tipenya STD 1602 ya, 1602 itu yang posisinya di bagian belakang sirip pendingin MOSFET-nya, STD 1602. Itu kalau tipenya itu tipenya NPN. Nah, itu sering bukan sering ya, tapi tidak terlalu sering rusak. Ini juga kalau dia transistornya ini sampai mati, berarti
bisa mengakibatkan MOSFET ini short. Nah, yang ini PC817 juga kalau dia sampai mati ini juga bisa short. Dan kita lihat lagi di bagian sini. Nah, bagian elko ini adalah elko tertulis di bodinya 400 volt 150 mikrofarad. Ini kalau kapasitansinya sampai menurun drastis, MOSFET ini juga bisa short. Nah, terus bagaimana nih kalau kita dapati MOSFET ini short? Kalau teman-teman dapati MOSFET ini short, jangan buru-buru mengganti. Setelah melakukan pengecekan di bagian umpan baliknya tadi, teman-teman juga lakukan pengecekan di bagian penyiarah. Nah, penyiarahnya ini di sini nih ya sobat solder. Ini adalah dioda penyiarah. Ini dia menyiarahkan arus bolak-balik PLN menjadi arus searah. Ini ada terdiri dari 4 buah dioda jembatan. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini ada 2 buah dioda besar. Ini sudah saya ganti karena memang ini tadinya dia rusak. Nah, untuk kapasitor ini sudah saya cek juga, ini masih bagus. Jadi kalau teman-teman tidak punya alat khusus untuk mengecek kapasitansi elko ini, teman-teman bisa mengujinya dengan cara jangan dulu memasang MOSFET-nya. Kemudian teman-teman kalau sudah yakin di bagian penyiarahnya ini sudah normal, teman-teman hubungkan ke jala-jala listrik. Nah, setelah terhubung ke jala listrik, teman-teman siapkan avometer dan ukur tegangan di kaki elko-nya, di kaki min dan di kaki plusnya. Nah, kalau tegangan PLN di rumah teman-teman 220 volt AC ya, berarti tegangan di sini dia harusnya kisaran 295 sampai 300 sekian volt lah, 300 misalnya 310 ya, kisaran itulah di antara 290 sampai 310 volt. Kalau tegangan yang terbaca masih di antara 290 sampai 310 volt, berarti kita bisa memastikan kapasitor ini masih bagus atau masih layak. Jadi jika sudah tegangannya sudah menurun misalnya menjadi 220 volt, wah itu wajib diganti ini kapasitornya. Kemudian apalagi ya sobat solder? Oh ya, yang bisa bikin MOSFET ini jebol juga, mau tahu? Itu jika bagian tegangan di sini ya, ini sering terjadi. Sering terjadi di bagian sini ya sobat solder. Di bagian sini dia retak, dia terretak dan akhirnya ini kan tegangan untuk suplai optokoplernya yang ini. Jadi jika yang ini sampai dia retak dan sedetik saja, sepersekian detik saja sampai dia retak, maka tegangan optokopler tidak mendapatkan tegangan referensi atau perbandingan tegangan. Jadi dia tidak bisa membaca tegangan sekunder dan akhirnya tegangan sekunder akan melonjak dan itu bisa bikin MOSFET ini jebol. Nah, selain MOSFET jebol juga tentunya dia karena tegangan melonjak, dia bisa bikin bagian amplifiernya ini juga ikutan jebol. Nah, demikian sobat solder, sekedar berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.